Kan satu orang tersangka dalam kasus kematian ABK, anak penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyebut tersangka AN usia 22 tahun, merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Semarang. Kepada polisi, AN mengaku mengenal korban pada 3 Mei lalu lewat media sosial atau sekitar 2 minggu sebelum korban meninggal dunia pada 18 Mei. Tersangka juga mengatakan kamar indekos yang merupakan lokasi pertemuan pertamanya dengan korban baru disewanya selama 2 minggu. Sementara terkait penyebab kematian korban, polisi menyebut korban meninggal dunia akibat gagal nafas dan diduga mengalami keracunan. Namun, polisi masih menunggu hasil 3 pemeriksaan lanjutan. Kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan. Cindy, jadi apa saja poin yang disampaikan Kapolres Tabes Semarang terkait kematian anak penjabat Gubernur Papua Pegunungan? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Kapolres Tabes Kota Semarang ini dalam rilis tadi. Memang bahwa tersangka yang sudah ditetapkan yaitu dengan inisial AN ini memang baru kenal atau baru berkenalan dengan korban ABK ini atau putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan ini pada tanggal 3 Mei lalu melalui media sosial. Mereka kemudian bertukar nomor ponsel dan kemudian janjian untuk bertemu di indekos milik tersangka AN ini yang ternyata baru disewa oleh tersangka AN sekitar 2 minggu sebelum hari pertemuan pada tanggal 18 Mei lalu. Ya, hal ini pun yang menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian apakah memang indekos tersebut disewa oleh tersangka dikhususkan untuk pertemuan dengan ABK atau bagaimana. Nah, untuk selengkapnya kita dengarkan langsung pernyataan Kapolres Tabes Kota Semarang Kombes Pol Irwan Anwar pada rilis tadi. Sementara yang disampaikan oleh tersangka atau pelaku, yang bersangkutan kenal dengan korban melalui media sosial. Nah, kurang lebih tanggal 3 Mei yang lalu. Berlanjut chatting di Telegram, pindah ke WhatsApp, tukar-tukaran nomor WhatsApp, kemudian janji ketemu dan oleh korban, oleh tersangka maksud kami, dibawalah ke TKP, ke kos yang disewa oleh pelaku ini yang informasinya baru kurang lebih 2 minggu. Korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Poin ketiga soal keracunan masih akan sedang diikuti oleh pemeriksaan 3 item tadi. Mikrobiologi, patologi anatomi, dan toksiologi. Selain informasi yang sudah disampaikan oleh Kapolres tadi bahwa memang baru berkenalan di 3 Mei, pihak kepolisian juga pada saat hari di mana korban ini meninggal atau 18 Mei lalu saat mendatangi TKP ini memang menemukan ada beberapa botol minuman keras karena pada saat kejadian pernyataan tersangka bahwa korban ini sempat mual-mual kemudian kejang lalu tersangka berinisiatif untuk memberikan minuman air kelapa kemasan dan juga susu fermentasi untuk mengurangi mual-mual dan kejang-kejang dari korban tersebut. Namun langsung dilarikan ke rumah sakit tapi memang tidak tertolong. Akhirnya korban ini meninggal di Rumah Sakit Elizabeth Kota Semarang. Dari pernyataan dokter forensik dan juga pernyataan tersangka bahwa memang sebelum korban ini kejang-kejang atau dinyatakan meninggal dunia begitu Paskalis dan juga saudara, korban ini sempat disetubuhi terlebih dahulu oleh tersangka dalam keadaan sudah menenggak minuman keras tersebut. Jadi memang untuk dugaan kekerasan seksual ini sudah terkonfirmasi Paskalis dan juga saudara bahwa memang ada kekerasan seksual dari tersangka kepada korban. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka ini pihak kepolisian menyangkakan pasal 80 dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 338 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara paling rendah dan 15 tahun penjara paling tinggi. Paskalis. Terima kasih Cindy di lapangan melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.